Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya kembali merangkum alur cerita film dinosaurus yang berjudul Dino King Journey to Fire Mountain. Bagi yang belum nonton alur cerita film Speckless the Tarbosaurus, linknya ada di deskripsi. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan tentang petualangan anak Speckless bernama Junior dalam menghadapi monster raksasa yang tinggal di dalam gunung berapi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat seekor Tarbosaurus kecil bernama Junior yang sedang dikejar-kejar oleh seekor Syntausaurus. Beruntung, ayahnya datang menyelamatkannya. Speckless lalu memarahi Junior yang penakut ketika ia berhadapan dengan mangsanya. Junior pun hanya terdiam. Setelah itu, Speckless mengajak Junior ke atas bukit untuk menunjukkan betapa luas daerah kekuasaannya. Speckless yang gak mau punya anak penakut, ia pun berencana untuk melatih anaknya berburu. Keesokan harinya, Speckless kembali menyemangati Junior sebelum berburu. Untuk mengatasi sifat penakut anaknya, Speckless mengajak Junior untuk berburu Protoceratops. Junior sengaja dibiarkan untuk menghadang beberapa Protoceratops yang lari ke arahnya. Namun, karena saking ketakutannya, si Junior malah keseruduk dan kecebur ke dalam sungai. Speckless yang sangat kesal, lalu dia pun kembali memarahinya. Mendengar itu, Junior lalu pergi meninggalkan ayahnya dan menyendiri di dalam batang pohon. Dia sangat merindukan ibunya yang telah meninggal. Sementara itu, Speckless juga merasa dirinya sangat sulit untuk membesarkan anaknya sendiri. Malam harinya, Speckless dan Junior melihat bintang jatuh di langit. Speckless berkata, itu adalah pertanda bahwa mereka harus mencari tempat tinggal yang baru. Ayahnya juga bilang kalau dunia ini penuh dengan bahaya, tetapi dia akan selalu berusaha untuk melindungi anaknya. Keesokan harinya, Junior mencoba berburu seekor Pachycephalosaurus. Tiba-tiba, 5 ekor Deinonychus muncul dan menculik Junior. Mengetahui anaknya dalam bahaya, Speckless selalu mengejar mereka. Namun, 2 ekor Deinonychus berusaha menghalangi dan berhasil menjatuhkan Speckless dari atas ngarai. Speckless masih bisa selamat, namun tiba-tiba turun hujan yang membuat Speckless kehilangan jejak para Deinonychus tersebut. Saat terbangun, Junior menemukan dirinya berada di sebuah gurun di mana banyak dinosaurus bocil lainnya yang juga telah diculik. Seekor Therizinosaurus bocil bernama Slash lalu menghampiri dan mengintimidasi Junior. Kemudian, Tarbosaurus betina bocil bernama Blue muncul dan melindunginya. Seekor Carnotaurus muda bernama Blade menyuruh Slash untuk menghentikannya. Tak lama kemudian, para Deinonychus kembali dan mengumpulkan para tahanan. Mereka memilih 3 ekor dinosaurus dan membawanya pergi. Sementara itu di tempat lain, Speckless masih terus mencari keberadaan anaknya. Di perjalanan, dia bertemu dengan seekor Saikania yang bernama Sai. Sai ingin membalas dendam karena telah kehilangan sahabatnya Daisy yang telah dibunuh oleh kelompok Deinonychus. Karena mempunyai musuh yang sama, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk saling bekerja sama. Ketika mereka masuk ke dalam goa yang dalam dan gelap, Speckless dan Sai diserang oleh 5 ekor Brontoscorpio. Meskipun Speckless berhasil mengalahkan mereka semua, namun kakinya sempat tersengat sehingga racun pun memasuki tubuhnya.
Sementara itu, Junior kini sudah berteman dengan Blue dan seekor monoclonius bernama Dusty. Saat sedang diberi makan, semua dinosaurus saling berebut makanan. Malangnya si Dusty, dia nggak kebagian makanan gara-gara makanannya dicolong sama seekor Zungaripterus. Untungnya Junior dan Blue datang. Mereka membawakan beberapa buah beri untuk Dusty. Kembali ke Speckles dan Sai. Akibat infeksi racun, Speckles mulai berhalusinasi. Dia melihat Junior di kejauhan. Namun, Speckles yang udah nggak kuat, dia pun terjatuh. Tak lama kemudian terjadi gempa yang membuat mereka masuk ke dalam lubang yang gelap. Di sana, mereka bertemu dengan seekor Tarbosaurus betina bernama Fang yang sudah mengobati luka di kaki Speckles. Ternyata, Fang juga sedang mencari anaknya yang diculik, yaitu si Blue. Akhirnya, Fang memutuskan untuk bergabung dengan Speckles dan Sai untuk mencari anak mereka. Sementara itu, terlihat Junior, Blue, dan Dusty yang lagi asik bermain. Tiba-tiba, seekor Deinonychus menghampiri mereka dan membawa Dusty ke atas bukit. Junior dan Blue tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, mereka menangkap Zungaripterus yang mau mencuri makanan lagi. Junior dan Blue memaksa burung itu untuk memberikan informasi mengenai anak-anak yang dibawa para Deinonychus. Ternyata mereka dibawa ke dalam gunung berapi untuk dijadikan makanan kepada makhluk raksasa misterius yang tinggal di dalamnya. Di tempat lain, Speckles, Sai, dan Fang yang sedang dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Pukiongosaurus yang telurnya dicuri oleh kawanan Carnotaurus. Fang yang mencoba menolongnya dicegah oleh Speckles karena itu bukan urusan mereka. Tetapi Fang masa bodoh. Dia tetap berusaha menyelamatkan telur Pukiongosaurus tersebut. Mau nggak mau, Speckles dan Sai juga ikut membantu Fang. Hingga akhirnya mereka bertiga berhasil mengusir para Carnotaurus tersebut. Kembali ke Junior, Blue, dan Blade. Mereka bertiga berencana untuk melarikan diri dari sana. Malam harinya, dengan dibantu Zungaripterus, mereka mulai menjalankan rencana mereka. Ketika sampai di pintu keluar, 3 ekor Deinonychus sudah menunggu mereka. Ternyata, Slash sudah membocorkan rencana Junior dan teman-temannya itu. Junior, Blue, dan Blade mencoba melarikan diri. Blade sempat bersembunyi, namun Junior dan Blue terpojok di jalan buntu. Akhirnya, mereka pun kembali ditangkap. Keesokan harinya, para Deinonychus menangkap Zungaripterus karena ia telah menjadi pengkhianat. Lalu tiba-tiba Sai muncul dan mengejek mereka. Sai pun dikejar-kejar hingga ke pinggir tebing. Ternyata di sana sudah ada Speckles dan Fang yang menyergap mereka. 2 ekor raptor berhasil kabur, namun seekor raptor bernama Ditto berhasil ditangkap. Setelah berhasil mendapatkan informasi mengenai anak mereka, Sai lalu menyabetkan ekornya hingga Ditto jatuh ke dalam jurang. Tiba-tiba terjadi gempa yang akhirnya membuat Ditto tewas. Guncangan gempa juga membuat jalan yang dilalui Speckles dan kawan-kawan jadi terhalang bebatuan. Tak disangka, di sana ada sekawanan Pukiongosaurus yang lewat yang sebelumnya telah mereka tolong. Kawanan herbivora itu membantu mereka untuk menyingkirkan bebatuan yang menghalangi jalan mereka. Setelah jalur mereka terbuka, mereka langsung menerobos dan terjadilah tawuran antara Speckles, Fang, dan Sai dengan para Deinonychus. Mengetahui tidak ada penjaga, Blade menyuruh semua dinosaurus untuk keluar dari tempat itu.
Di tengah jalan, mereka dihadang oleh Slash. Blade memutuskan untuk menghadapinya sendirian dan menyuruh yang lain untuk pergi duluan. Dikira Baiwan ternyata bawa teman. Namun Blade tak gentar. Dia berhasil menjatuhkan Slash dan seekor raptor. Setelah itu, dia pun Baiwan dengan seekor raptor. Namun Blade kewalahan karena dia masih kalah level. Untungnya Junior dan Blue kembali. Mereka menyelamatkan Blade dan berhasil menjatuhkan raptor itu ke jurang. Akhirnya, Slash dan kawan-kawan pun tewas terjatuh ke dalam lava yang mendidih. Setelah itu, Speckles dan Fang akhirnya menemukan Junior, Blue, dan Blade. Namun mereka terpisahkan oleh jurang dan sungai yang sangat lebar. Meskipun Junior nggak bisa berenang, tapi mau nggak mau dia harus melompat bersama dengan Blue dan Blade. Setelah sampai di permukaan, mereka mulai menelusuri goa yang gelap dan mengerikan. Tak disangka, di sana mereka bertemu Dusty yang ternyata masih hidup. Tapi setelah itu, mereka dikejar-kejar oleh 3 bayi iguana. Untungnya, Speckles dan Fang tiba di sana dan menyelamatkan mereka. Speckles lalu memarahi Junior yang kelihatannya masih pengecut. Tetapi Blue dan Dusty membela Junior. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kemunculan seekor iguana yang berukuran sangat besar. Iguana itu mengejar mereka hingga masuk ke dalam balik bebatuan. Speckles yang melihat iguana itu masih mengejar Junior, lalu dia pun berusaha menolongnya. Akhirnya, terjadilah pertarungan antara Speckles dan Fang melawan iguana raksasa. Awalnya, Speckles dan Fang mampu membuat iguana kewalahan. Namun si iguana berhasil membalikan keadaan dan menjatuhkan Speckles dan Fang. Setelah itu, si iguana mengejar Junior dan teman-temannya. Naas, si Junior terkena tangan si iguana yang membuatnya terlempar dan jatuh. Semuanya menjadi sedih karena mengira Junior sudah tewas. Speckles sangat menyesal dan meminta maaf kepada anaknya karena selama ini dia bersikap keras kepadanya. Namun ternyata Junior belum mati. Setelah itu, gunung berapi mulai meletus. Mereka pun segera berlari sekuat tenaga untuk keluar dari tempat itu. Namun sayangnya, jalan keluar mereka tertutup oleh bebatuan. Saya yang udah putus asa memutuskan untuk tidur-tiduran. Tiba-tiba, si iguana yang udah kerendam lava panas, dia bangkit lagi dan mendekati mereka. Speckles selalu mempunyai ide. Dia akan menghancurkan bebatuan penghalang dengan bantuan si iguana raksasa. Akhirnya, mereka pun berhasil keluar dari tempat itu dan menemukan pemandangan yang sangat indah. Sai kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Speckles dan yang lainnya untuk bergabung dengan kelompoknya. Dan kini mereka semua akan memulai hidup yang baru bersama-sama. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Dino King Journey to Fire Mountain ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.